Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah, aktivitas pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai ibadah untuk kita semuanya. Kita bisa istiqomah di jalan kebenaran sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu bagian ke-8, yang mana pada kesempatan ini berisi tentang betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, namun dibalas dengan segenap penyimpangan. Jadi nikmat yang banyak bukan disyukuri oleh Bani Israel, tapi mereka malah kufur, meminta nikmat-nikmat yang lainnya, dan akhirnya mereka mendapatkan segala pelajaran, sanksi dan juga azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel pada saat itu minta dibuatkan berhala. Mukjizat tentang pembelahan Laut Merah masih segar di pikiran mereka. Pasir-pasir laut yang basah masih membekas dan masih terdapat dalam sandal-sandal Bani Israel ketika mereka lewat di depan kaum yang menyembah berhala. Jadi ketika mereka selesai melewati Laut Merah dengan selamat dari kejaran Fir'aun, melewati sekelompok kaum yang sedang menyembah berhala, seharusnya mereka menampakkan kemarahan atas kelaliman terhadap akal dan memuji kepada Allah karena mereka mendapatkan petunjuk pada jalan keimanan dan kebenaran. Seharusnya mereka mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh kaum ini dan mereka bersyukur atas nikmat hidayah yang diberikan Allah kepada mereka, nikmat keimanan dan kebenaran. Tetapi mereka justru menoleh kepada Musa dan meminta kepadanya agar menjadikan Tuhan lain bagi mereka yang dapat mereka sembah seperti orang-orang itu. Mereka merasa cemburu ketika melihat orang-orang yang menyembah berhala itu, dan mereka pun menginginkan hal yang sama. Mereka merasakan kerinduan kepada hari-hari syirik yang lalu yang mereka dapati di bawah naungan Fir'aun. Nabi Musa mengetahui betapa bodohnya mereka. Jadi mereka bukannya bersyukur mendapatkan hidayah, bukannya bersyukur bisa hijrah dari kesyirikan, dari kezaliman di bawah pemerintahan Fir'aun, tapi seolah-olah mereka ingin bernostalgia dengan kesyirikan pada masa lalu, seolah-olah mereka ingin melakukan hal-hal tercela yang mereka lakukan sebelumnya, yaitu pada saat berada di Mesir itu. Dan ketika melihat kaum yang menyembah berhala,
mereka cemburu ya, menginginkan seperti yang dilakukan oleh kaumnya itu. Mereka minta kepada Nabi Musa. Ini bisa kita baca di surat Al-A'raf ayat 138 sampai 141. Allah Ta'ala berfirman, "Wajawazna bi bani Israil al-bahr, fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum. Qalu ya Musa ja'al lana ilaha kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun." Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai pada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala." Maka Nabi Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui, kaum yang bodoh yang tidak mengenal sifat-sifat Tuhan. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun." Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan. Maksudnya karena telah melakukan syirik ya. Jadi apa yang sudah mereka kerjakan berupa amal-amal baik itu batal karena kesyirikan, dosa besar yang mereka lakukan ini. Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu, mengutamakan kamu di atas segala umat pada saat itu." Ya. Bani Israel diberikan segala macam nikmat, diunggulkan di atas seluruh jenis kaum pada saat itu. Wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang mengazab kamu dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu, dan pada yang demikian itu adalah cobaan yang besar dari Tuhanmu. Inilah Nabi Musa berusaha untuk mengingatkan kembali, menghidupkan akal sehat mereka. Allah telah menyelamatkan mereka dari segala bentuk kezaliman yang dulu mereka rasakan di bawah pemerintahan Fir'aun, supaya mereka tidak mengulangi kebodohannya ataupun perilakunya yang tidak benar pada saat dulu ya. Allah menyelamatkan mereka semuanya, tetapi justru mereka tidak bisa bersyukur atas ini semua ya. Inilah kurang lebih bagaimana gambaran singkat ya Bani Israel yang melakukan banyak kekufuran. Kalau kita bandingkan, ada kejadian yang mirip seperti itu pernah terjadi di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah hadis yang diceritakan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, dahulu kami berangkat bersama Rasulullah SAW menuju Hunain. Jadi ini adalah cerita pada saat menjelang perang Hunain yang terjadi setelah Fathu Makkah, yang kurang lebih pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Sedangkan pada saat itu kami masih baru saja keluar dari kekafiran, baru masuk Islam ya. Jadi setelah Fathu Makkah itu ada kurang lebih 2.000 orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam ya. Pada saat kaum muslimin berangkat dari Madinah ke Fathu Makkah itu kan jumlahnya 10.000. Dan pada saat kaum muslimin mau perang Hunain itu jumlahnya 12.000. Jadi ada 2.000 orang yang ibaratnya yang bahasa sekarang mu'allaf ya, yang belum paham tentang masalah akidah ya, masalah keislaman, syariat Islam belum paham ya. Jadi ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon yang mereka beriktikaf.
Jadi beriktikaf duduk, melingkar, duduk dengan khusyuk di sisi pohon ini. Dan mereka jadikan sebagai tempat untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Pohon itu disebut dengan Dzatu Anwat. Tatkala kami melewati pohon itu, kami berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Dzatu Anwat, yaitu tempat untuk menggantungkan senjata, sebagaimana mereka juga memiliki Dzatu Anwat. Maka Rasulullah SAW marah dan mengatakan, Allahu Akbar, inilah kebiasaan itu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah mengatakan sesuatu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, yang sudah kita sebutkan Al-A'raf 138 tadi. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Maka Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bertindak dengan bodoh. Kata Rasulullah, kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Jadi inilah sama sekalian kejadian yang hampir mirip ya, yang dirasakan oleh orang-orang kaum sahabat yang baru saja masuk Islam. Mereka belum paham tentang masalah akidah, masalah konsekuensi dari kalimat tauhid ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik di kala itu memiliki keyakinan yang keliru terhadap Dzatu Anwat, yang hal itu mencakup 3 perkara. 1, mereka mengagung-agungkan pohon tersebut, menganggap pohon ini keramat, pohon ini memiliki keistimewaan, pohon ini memiliki semacam keberkahan ya, yang pada zaman umatnya Nabi Syu'aib itu juga sudah terjadi ya. Ada satu pohon yang bernama Al-Aukah, itu dianggap sebagai pembawa keberkahan, yang dengan itulah hasil panen mereka menjadi melimpah. Kemudian mereka mendapatkan rezeki dari perdagangan yang sangat banyak. Nah, ini hampir-hampir terjadi ya seperti itu. Jadi dianggap pohon inilah menjadi pohon yang keramat, yang agung, yang bisa mendatangkan sesuatu yang mereka inginkan. Jadi seolah-olah dalam hal ini, kalau dalam bahasa tauhidnya, memberikan hak rububiyah kepada makhluk ini yang bernama pohon ini, diagung-agungkan ya. Dan mereka melakukan i'tikaf, berdiam dalam rangka ibadah di sisinya. I'tikaf ini adalah suatu ibadah, berdiam diri itu adalah ibadah, tetapi ketika dilakukan di masjid, kalau kita di masjid kita beriktikaf ya, ada 2 syarat, 2 rukun yang harus kita penuhi, yaitu kita niat iktikaf, kemudian kita berdiam diri di masjid. Tidak harus bersih dari hadas kecil ya, boleh tanpa wudu ya, tapi sebaiknya dengan wudu. Tapi kalau hadas besar wajib ya, tidak boleh orang yang hadas besar berdiam diri di masjid. Jadi iktikaf ini adalah dikatakan ibadah kalau tempatnya itu di masjid. Kalau tempatnya bukan di masjid, misalnya di pertigaan atau di perempatan jalan ya, ada pos ronda di situ, dia malam-malam duduk di situ ya, berdiam diri di situ supaya mendapatkan pahala, supaya dapat wangsit misalnya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi ini bukan iktikaf, bukan ibadah maksudnya, bukan takarrub ya. Ya barangkali dia sambil jagalah ya, dia mungkin ada maling atau ada orang yang pengen jahat, dia jaga di situ. Ya, jadi iktikaf sekali lagi dikatakan ibadah kalau di masjid ya. Jadi suatu perbuatan disebut takarrub, disebut ibadah apabila berkaitan dengan aktivitas lainnya atau tempat tertentu ya. Kita berdiri itu ibadah kalau dalam sholat ya. Tapi kalau berdiri di tengah terik matahari ya, itu bukan takarrub ya, bukan ibadah. Kita mengelilingi ya, kita jalan ya, kemudian kita mengelilingi suatu tempat, itu ibadah kalau di Baitullah, di Ka'bah yang kita kelilingi. Tapi kalau yang kita kelilingi itu misalnya bundaran ya, alun-alun sana ya, atau masjid, bahkan ada sebagian
mengitari Masjid Nabawi ya, dianggap sebagai tawaf wadaknya ketika mau meninggalkan Madinah misalnya. Ini hal yang baru, yang bid'ah, inovasi ya, yang tidak boleh kita lakukan ya. Jadi itulah mereka melakukan i'tikaf, berdiam diri di situ dengan maksud untuk takarrub atau mendekatkan diri. Dan poin ketiga adalah mereka menggantungkan senjata-senjata mereka dalam rangka mengharapkan keberkahan pohon tersebut, mengalir kepada senjata-senjata mereka, sehingga diharapkan senjata itu menjadi lebih tajam dan mendatangkan kebaikan yang lebih tinggi bagi orang yang membawa senjata tersebut. Jadi mereka punya keyakinan kalau digantungkan di situ maka mereka akan mendapatkan kemenangan. Nah, inilah yang bisa terjadi bukan hanya dalam konteks peperangan ya. Yang biasanya banyak itu dalam konteks perdagangan ya. Ini hati-hati ya. Jadi kadang-kadang karena persaingan dagang yang sangat sengit di pasar atau di kompleks pertokoan, itu saling menjegal satu dengan yang lain ya. Apabila tidak dengan cara-cara yang manusiawi, digunakan cara-cara yang mistik ya, cara-cara yang tidak manusiawi lah, yang minta tolong kepada orang-orang tertentu ya, dan makhluk-makhluk tertentu supaya bisa menjadikan dagangannya itu lebih laku, lebih laris ya. Nah, ini bahaya ya. Jadi kalau ada kepercayaan tertentu, apabila dilakukan ritual tertentu, maka itu menjadi laris, kalau ditinggalkan menjadi sepi. Saya dulu ketika aktif meruqyah itu ada pasien yang punya toko di rumahnya dan dia aktivis Reiki Master. Tahu ya Reiki Master itu. Jadi kalau dagangannya di Reiki pagi itu laris dagangannya. Tapi kalau tidak di Reiki maka menjadi sepi. Nah, seolah-olah katanya yang lewat itu, loh mana warungmu tutup gitu. Padahal buka ini ya. Jadi seolah-olah orang yang lewat itu tertutup pintunya sehingga enggak mampir di situ. Nah, inilah kadang-kadang ya mata bisa terkelabuhi oleh hal-hal yang gaib seperti itu ya. Jadi kalau menisbatkan larisnya sesuatu rizki yang didapatkan oleh seseorang itu kepada aktivitas-aktivitas tertentu yang ada unsur-unsur penisbatan kepada makhluk. Nah, ini hati-hati ya. Jadi bisa-bisa ada cedera dalam hal tauhid rububiyahnya. Hak rububiyah, hak memberikan rizki itu adalah wewenang Allah saja. Kalau diberikan, dinisbatkan kepada makhluk tertentu, maka ini bisa menjadi bahaya ya, yang seperti dalam bahasa tauhid adalah tatoyur ya. Tatoyur itu adalah menganggap sial kepada nasibnya terkait dengan fenomena alam tertentu. Misalnya dia mau keluar rumah, mau kerja, ternyata ada ular yang lewat di jalan di depan kendaraannya. Maka dia ada was-was dalam dirinya ya. Wah, jangan-jangan terjadi kecelakaan atau nanti saya celaka di sana, maka dia urungkan niatnya. Itu tatoyur ya. Tidak boleh begitu ya. Jadi ketika kita melihat kejadian seperti itu, kita kembali tawakal ya. Kita harus membaca doa yang kita biasa gunakan pada saat keluar rumah ya. Itu doa yang sangat ampuh insyaallah ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita baca doa itu insyaallah enggak jadi apa-apa ya. Dengan bismillah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian dengan kita bertawakal, kita akan mendapatkan kecukupan rizki, kecukupan dari apa yang kita minta, kecukupan kebutuhan apapun yang kita inginkan insyaallah dipenuhi. Dan dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka kita akan diberikan wiqayah, diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kita baca doa itu, insya Allah ya, was-was kita itu hilang. Jadi kembali ke sini ya, ini sebuah kejadian yang bisa kita ambil pelajaran, bisa kita internalisasikan dalam setiap kondisi, setiap keadaan ya. Mereka menjadikan pohon sebagai dhatu anwat. Kita sekarang ini bukan hanya pohon, bisa jadi cincin ya, bisa jadi gelang, bisa dari kalung, bisa dari sabuk misalnya, bisa dari dompet, macam-macam ya. Jimat-jimat itu bisa jadi semacam dhatu anwat
apabila tiga hal ini ada pada diri seseorang ya. Dia mengkeramatkan benda itu, kemudian dia senantiasa kalau berdiam diri dalam konteks benda-benda kecil berarti dia bawa kemana-mana gitu ya. Ketika dia bawa dia percaya diri, ketika ketinggalan dia was-was ya. Ketika mau berhadapan dengan pejabat dia punya percaya diri dengan senjata, dengan benda-benda kecil, tapi ketika lupa dia menjadi keder dan sebagainya ya. Kemudian dia menganggap ini memiliki dan mendatangkan keberkahan, mendatangkan rezeki dan lain-lain. Ya, inilah yang harus kita waspadai. Kemudian jemaah sekalian, kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala kepada Bani Israil ini sangat banyak ya. Jadi Nabi Musa berjalan bersama kaumnya di Saina, yaitu suatu gurun yang di dalamnya terdapat pohon yang dapat melindungi dari sengatan matahari, dan di dalamnya terdapat makanan dan air. Kemudian rahmat Allah turun kepada mereka, di mana mereka mendapatkan al-manna wassalwa, dan mereka dinaungi oleh awan. Jadi manna dan salwa ini ada yang mengatakan ini adalah merupakan makanan penduduk surga ya, yang diturunkan Allah untuk dicicipi lah gitu ya. Mana adalah makanan yang rasanya mendekati manis dan ia dihasilkan oleh sebagian pohon-pohon yang berbuah di mana angin membawa kepada mereka rasa demikian ini dari daun-daun pohon ya. Jadi mirip-mirip seperti madu lah, tapi luar biasa, jauh lebih nikmat daripada madu. Allah juga mengirim kepada mereka salwa, yaitu salah satu burung yang bernama as-saman. Jadi mirip mungkin seperti burung puyuh atau burung kecil seperti itu ya. Jadi makanan ini makanan yang lezat, makanan yang berkualitas luar biasa. Kemudian ada batu yang memancarkan 12 mata air. Ketika mereka merasakan kehausan yang sangat saat di Saina tidak ada setetes air pun, maka Nabi Musa memukulkan dengan tongkatnya kepada batu sehingga batu itu memancarkan 12 mata air. Bani Israil terbagi menjadi 12 cucu, maka Allah Ta'ala mengirimkan air tersebut kepada setiap kelompok. Meskipun mereka mendapatkan kemuliaan dan kehormatan yang sedemikian rupa, tetapi lagi-lagi jiwa mereka yang sakit tidak dapat menyadarkan mereka untuk mensyukuri nikmat-nikmat ini. Mereka justru mendebat kepada Nabi Musa dan mengatakan bahwa mereka bosan dengan makanan ini dan mereka ingin memiliki bawang merah dan bawang putih serta kacang-kacangan. Semua makanan ini adalah makanan tradisional Mesir ya. Jadi itu tadi ya, mereka bernostalgia dengan masa lalunya ya. Mereka yang pada saat di Mesir itu ya semacam menjadi para pembantu ya, atau para budak seperti itu. Nah, dengan diberi makanan-makanan khas, mereka sudah senang. Nah, ketika mereka mendapatkan jaminan makanan yang lebih berkualitas, mereka nostalgia dengan masa lalunya seperti itu. Dan mereka memprotes kepada Nabi Musa. Bani Israil meminta kepada Nabi mereka untuk berdoa kepada Allah dan mengeluarkan dari bumi makanan-makanan ini yang mereka minta atau yang mereka inginkan, yang dulu mereka rasakan pada saat berada di Mesir itu. Mereka berdoa atau mereka memohon kepada Nabi Musa seperti itu. Nabi Musa melihat bahwa mereka menganiaya diri mereka sendiri, dan Nabi Musa menyadari betapa mereka merindukan kehinaan mereka saat mereka berada bersama Fir'aun dulu. Mereka berani menolak makanan-makanan yang baik dan makanan-makanan yang mulia, dan sebagai gantinya mereka justru malah menginginkan makanan-makanan yang rendah mutunya ya. Jadi kadang-kadang ya seperti inilah kita berhadapan dengan masyarakat awam yang tidak menggunakan rasionalnya ya, menggunakan akalnya dengan tepat. Ya, mereka diberikan sesuatu tetapi tidak bersyukur. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih rendah. Nah, itulah yang terjadi pada kaum Bani Israil ya. Hal ini bisa kita baca di surat Al-Baqarah ayat 61. Wa id qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian berkata wahai Musa,
lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kami tidak bisa bersabar, tidak tahan terhadap satu jenis makanan. Fad'u lana rabbak, maka mintalah untuk kami Tuhanmu ya. Jadi coba kita hayati ayat ini ya. Mereka tidak mengatakan Rabbana ini ya. Coba kita hayati ya. Jadi seolah-olah Allah itu Rabbnya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa, bukan Tuhan mereka, seolah-olah begitu ya. Fad'u lana rabbak, maka berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu, bukan fad'u lana rabbana. Nah inilah bahasa Al-Quran yang detail menyuruh supaya kita berpikir betapa kerasnya hati orang Bani Israel ini ya. Fad'u lana rabbak, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu, yukhrij lana, supaya Dia mengeluarkan untuk kami mimma tumbitul ardu, dari apa yang tumbuh di bumi ini. Jadi mereka memohon supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Allah menumbuhkan di bumi ini mim baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ini makanan-makanan yang mereka rasakan dulu di Mesir, sayur-sayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang atasnya, dan bawang merahnya. Inilah makanan-makanan tradisional yang mereka rasakan dulu. Mereka ingin mendapatkan seperti itu lagi. Maka betapa kesalnya Nabi Musa, beliau mengatakan, qala atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair. Apakah kalian akan mengambil sesuatu yang rendah daripada sesuatu yang baik? Apakah ingin mendapatkan ganti sesuatu yang rendah kalian dapatkan nanti daripada yang sekarang yang sudah baik yang kalian dapatkan itu? Maka Nabi Musa mengatakan, ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Ini Misr bukan Misr negara yang ditinggalkan oleh Nabi Musa bersama Bani Israel, bukan ya. Tapi Misron di sini adalah bermakna Madinatan ya, suatu kota. Bedanya apa? Kalau Misr nama negeri yang pada saat dulu ditinggalkan Nabi Musa itu tidak ada tanwinnya ya. Tidak ada fathatain atau domaten kasratain, tidak ada. Tapi di sini ada fathatannya, yaitu Misron, bukan Misro. Berarti di sini adalah suatu kota, suatu Madinah, suatu kota yang ada di depan kalian tersebut. Fa inna lakum ma sa'altum, maka sesungguhnya kalian mendapatkan apa yang kalian minta. Wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah. Maka setelah itu ya, mereka mendapatkan ya, ditimpakanlah kepada mereka adzillatu, yaitu kenistaan, wal maskanah, dan kehinaan, waba'u bi ghadabin minallah, dan mereka akhirnya mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, yang demikian itu karena mereka adalah orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haq, dan mereka ini adalah kaum yang membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar. Tidak ada alasannya. Mereka mengingkari risalah para nabi dan juga membunuh sebagian mereka. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian itulah terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas ya. Inilah di surat Al-Baqarah ayat 61, yang mana kita tahu surat Al-Baqarah ini adalah surat yang menceritakan keburukan watak orang-orang Yahudi. Barangkali ada sepertiga isi dari Al-Baqarah itu berisi tentang bagaimana watak buruk orang-orang Yahudi. Sementara surat Ali Imran itu berisi tentang orang-orang Nasrani. Jadi ahlul kitab dikupas habis, dibantah segala argumen mereka itu di dua surat ini. Untuk Al-Baqarah itu lebih fokus kepada orang-orang Yahudi. Surat Ali Imran-nya adalah lebih fokus bantahan kepada orang-orang Nasrani. Nah, itulah firman Allah Ta'ala di surat ini ya, yang penting sekali untuk kita hayati, kita tadaburi bersama ya.